Halo, apa kabar? Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah topik yang sangat-sangat penting, yaitu apa sih sebetulnya akar masalah dari hipertensi dan stroke? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita menemukan solusi yang benar-benar tuntas? Yuk kita mulai pembahasannya. Anda pasti sering dengar ya kalau hipertensi itu dijuluki silent killer. Nah, ini bukan sekedar istilah loh. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang tidak merasakan gejala apa-apa, tahu-tahu tensinya sudah sangat tinggi dan mengancam nyawa. Ini fakta yang benar-benar harus kita sikapi dengan serius. Oke, biar pembahasannya runut dan gampang diikuti, saya sudah siapkan 5 agenda utama. Pertama, kita akan lihat dua cara pandang yang berbeda banget soal hipertensi. Terus, kita akan telusuri, gimana sih alur terbentuknya penyakit ini dari awal? Nah, setelah paham masalahnya, kita masuk ke solusinya lewat kaidah bodi kalibrasi, lalu kita lihat program pendampingannya, dan di akhir, ada sedikit bahan renungan untuk kesehatan Anda ke depan. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Ini penting sekali. Pada dasarnya, dalam menangani hipertensi, itu ada dua filosofi yang bertolak belakang. Yang satu, fokusnya cuma mengobati gejala. Satunya lagi, fokus untuk membereskan akar masalahnya. Pilihan di antara keduanya ini, jujur, akan sangat menentukan nasib kesehatan kita. Bedanya di mana? Wah, jauh sekali. Coba kita lihat. Pengobatan konvensional itu fokusnya ya cuma satu. Gimana caranya angka tensi turun? Titik. Caranya dengan obat-obatan yang kasarnya memanipulasi kerja organ kita. Ada yang memperlambat detak jantung, ada yang memaksa ginjal buang cairan lebih banyak. Efektif? Iya untuk menekan gejala, tapi akarnya nggak disentuh. Nah, kaidah bodi kalibrasi pendekatannya beda total. Kita justru bertanya, sebentar, kenapa tensi ini naik? Dan jawabannya selalu mengarah ke penumpukan plak di pembuluh darah. Jadi solusinya ya perbaiki sistem metabolisme tubuh supaya bisa membersihkan plak itu. Tujuannya? Sembuh tuntas dan bisa lepas dari obat. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling seru dan mungkin akan bikin Anda kaget. Siap-siap ya, kita akan bongkar sebuah alur yang jarang sekali dibahas. Gimana ceritanya masalah yang kelihatannya sepele di lambung, ujung-ujungnya bisa jadi pemicu stroke. Mari kita ikuti jejaknya satu persatu. Jadi begini ceritanya, semua ini berawal dari lambung. Ketika lambung kita bermasalah entah karena luka atau sering minum obat mah, kemampuannya mencerna protein jadi terganggu. Akibatnya tubuh kita jadi kekurangan bahan baku super penting yang namanya asam amino. Nah, tanpa asam amino yang cukup, pabrik enzim di tubuh kita nggak bisa produksi enzim lipasa, yaitu tentara pemecah lemak. Terus apa yang terjadi? Ya lemak di darah kita jadi nggak ada yang memecah. Akhirnya lemak itu numpuk mengeras dan jadilah plak yang menyumbat pembuluh darah. Plak inilah biang keroknya, dia bikin pembuluh darah jadi sempit, jantung jadi kerja ekstra keras buat pompa darah, dan boom, tekanan darah pun naik. Inilah yang kita sebut hipertensi. Kalau plak ini sampai menyumbat total aliran darah ke otak, ya itulah yang dinamakan stroke. Kelihatan kan benang merahnya? Kutipan ini jujur kena banget. Pasien yang minum obat penurun tensi itu seolah-olah sembuh, merasa aman. Padahal di dalam tubuhnya, plak terus menumpuk tanpa disadari. Ini persis seperti kita mematikan alarm kebakaran, tapi apinya kita biarkan terus membesar. Bahaya sekali kan? Oke, setelah kita paham betul akar masalahnya, sekarang saatnya kita bicara soal solusi. Dan ini kabar baiknya. Kaidah bodi kalibrasi itu menawarkan jalan keluar dengan cara yang cerdas, yaitu mengembalikan lagi kemampuan alami tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi, kita bukan melawan tubuh, tapi justru memberdayakan tubuh. Solusinya itu sistematis dibangun di atas 4 pilar kokoh. Pilar pertama, udah pasti kita bereskan dulu sumber masalahnya, lambung. Kita kembalikan fungsinya supaya bisa mencerna protein dan menghasilkan asam amino lagi. Pilar kedua, kalau bahan bakunya sudah ada, otomatis tubuh bisa memproduksi kembali enzim lipase si pemecah lemak. Nah, pilar ketiga ini yang keren banget. Enzim lipase tadi akan bekerja mengurai plak lemak dan mengubahnya jadi energi buat sel-sel kita. Jadi, plak itu nggak dibuang sia-sia, tapi didaur ulang jadi bahan bakar. Keren kan? Terakhir, pilar keempat. Kita bentengi pembuluh darah dengan antioksidan untuk mencegah plak baru terbentuk. Ini benar-benar solusi dari hulu ke hilir. Tentu saja, menjalankan semua pilar tadi sendirian itu nggak mudah. Butuh panduan, butuh bimbingan. Nah, itulah gunanya program pendampingan bodi kalibrasi. Anggap saja ini seperti peta dan kompas yang dirancang khusus untuk memandu Anda menerapkan 4 pilar tadi dengan benar dan efektif. Apa saja yang akan Anda dapatkan di program ini? Banyak sekali. Anda akan dapat monitoring intensif. Jadi progres Anda itu dipantau secara personal. Lalu ada konsultasi tanpa batas. Artinya,
Kapanpun Anda punya pertanyaan atau merasa bingung, Anda bisa langsung bertanya. Anaknya lagi, Anda tidak akan merasa sendirian. Ada grup dukungan khusus di WhatsApp, tempat Anda bisa saling berbagi cerita dan menyemangati sesama peserta. Dan yang terpenting, Anda akan dibimbing dengan panduan nutrisi yang lengkap, jadi Anda tahu persis apa yang harus dimakan untuk mempercepat proses penyembuhan. Terus gimana cara mulainya? Gampang banget kok. Langkah pertama, Anda tinggal hubungi konsultan resmi body kalibrasi. Nanti dari sana, Anda akan diarahkan untuk pendaftaran dan konsultasi awal supaya kondisi Anda bisa dipetakan dengan jelas. Setelah itu, Anda akan mendapatkan paket nutrisi fungsionalnya dan program pendampingan intensif pun siap dimulai. Simpel kan? Nah, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Bagian ini bukan cuma kesimpulan ya, tapi saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak dan merenung. Ini adalah sebuah momen untuk Anda memilih jalan mana yang akan Anda tempuh untuk masa depan kesehatan Anda. Pada akhirnya, semua kembali ke tangan Anda. Coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah Anda sudah benar-benar puas dengan skema pengobatan yang hanya menekan gejala dan membuat Anda bergantung pada obat seumur hidup? Tidakkah sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuka pikiran, mencoba sebuah jalan baru yang bisa memberikan harapan untuk benar-benar sembuh dan terbebas dari semua itu? Jawabannya ada pada diri Anda.